Haleluya. Hari ini adalah pengajaran mengenai time travel yang ke-49 dan saya beri tema yaitu warning. Warning itu peringatan. Peringatan. Ya, terima kasih Brisco. Peringatan, ya, warning. Dan saya ambil dari Shemot, kitab nama-nama atau keluaran, Fatsal 5, 6, dan 7. Untuk dapat memahami daftar Elohim ini, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang Yeshua Mashiach, dan di dalam pola akar Ibrani yang benar, maka akan ada kekayaan yang luar biasa. Di tangan saudara dan saya ada Tanak dan Brit Kadasa, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang di dalamnya mengandung ayat-ayat yang luar biasa dahsyatnya, yaitu menceritakan sejak penciptaan Shemayim sampai Yerusalem yang baru. Dan ayat-ayat itu terserak seperti permainan puzzle yang seperti saudara lihat di sebelah kiri bawah. Tinggal saudara minta pimpinan Roh Yahweh Elohim menempatkan di posisi yang benar, tepat dan benar, sehingga terciptalah ya gambar penyingkapan rahasia daftar Elohim yang luar biasa, the grand plan. Sejak dari penciptaan Shemayim sampai di dalam Yerusalem yang baru. Pengajaran time travel melintasi waktu adalah pengajaran yang akan melengkapi saudara dan saya untuk menggali daftar Elohim, memahami case by case, kasus per kasus, membongkar roh-roh jahat jenis apa saja yang bersembunyi dan menguasai manusia, mengenali karakter-karakter manusia, supaya saudara dan saya sebagai calon mempelai-mempelai Yesus Mashiach hidup berkemenangan sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa Harpazo. Misi utama kitab suci adalah di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Semua firman yang diilhamkan oleh Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Ya, jadi hidup saudara terus ditingkatkan, hidup saudara dan saya berkemenangan dan dari kemuliaan menuju kemuliaan. Hari ini kita ada di fase yang ketiga dari 7 fase navigasi daftar Elohim yang saya buat sendiri untuk memudahkan saat saudara baca firman, saudara ada di fase yang mana. Hari ini kita ada di fase yang ketiga, yaitu lahirnya Israel sampai Israel terbuang dan kembali dalam masa pembuangan. Di dalam fase yang ketiga ini saya berikan subfase, fase-fase kecil di dalamnya, yaitu lahirnya Israel sampai dengan Misraim, perjalanan dari Misraim ke Kanaan, masa hakim-hakim, masa raja-raja, masa pembuangan, dan masa kembali dari pembuangan. Hari ini kita ada di yang bagian nomor 2, yaitu journey atau perjalanan dari Misraim, ya, dari Misraim sampai ke Kanaan. Ya, dari Misraim sampai ke Kanaan. Kita ada di posisi yang um, nomor 2 ini. Ingat, prinsip nubuat adalah pola, tetap saudara pegang, karena di dalam kisah Daftar Elohim ada kode-kode rahasia yang ditulis, yang dinyatakan oleh Bapak Yahweh, supaya kita belajar dan kita bisa mengerti akan pattern, ya, prophecy is a pattern, akan nubuat adalah pola. Ya, kemudian satuan waktu daripada Bapak Yahweh adalah Syabat. Ingat ya, Syabat hurufnya adalah Zayin. Dan saudara untuk dapat lihat timernya adalah Israel, ya, yang ada sekarang. Kita akan masuk di dalam pengajaran ini. Kita akan membaca sedikit, agak banyak sedikit ya ayat-ayatnya, yaitu di dalam Shemot 5, 6, dan 7. Kita akan baca terlebih dahulu Shemot yang kelima. Silakan Brother Eno. Terima kasih. Keluaran 5 ayat 1. Sesudah itu, Moshe dan Harun pergi ke dalam dan menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, "Beginilah Yahweh, Elohim Israel berfirman, biarlah umatku pergi. Mereka akan mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." 2. Firaun berkata, "Siapakah Yahweh itu sehingga aku harus mendengarkan suaranya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak mengenal Yahweh, dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi." 3. Berkatalah mereka, "Elohim orang Ibrani telah menemui kami. Biarlah sekarang kami pergi untuk suatu perjalanan selama 3 hari lamanya ke padang gurun. Dan biarlah kami berkurban bagi Yahweh, Elohim kami, agar dia tidak menjatuhkan penyakit sampar atau pedang kepada kami." 4. Raja Mesir itu berkata kepada mereka, "Moshe dan Harun,
Mengapakah kamu membebaskan umat itu dari pekerjaannya? Kembalilah ke pekerjaanmu. 5. Firaun berkata, lihatlah, sekarang telah banyak bangsamu di negeri ini, dan kamu hendak membuat mereka berhenti dari pekerjaan mereka. 6. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan para pengawas budak itu dan petugas mereka dan berkata, 7. Kamu jangan lagi memberikan jerami kepada umat itu untuk membuat batu bata seperti sebelumnya. Biarlah mereka sendiri pergi dan mengumpulkan jerami bagi mereka. 8. Tetapi jumlah batu bata yang mereka buat harus tetap seperti sebelumnya, dan bebankan kepada mereka, jangan menguranginya, karena mereka itu pemalas. Itulah sebabnya mereka menangis sambil berkata, biarlah kami pergi, biarlah kami berkurban kepada Elohim kami. 9. Biarkan perbudakan atas mereka menjadi semakin berat, dan mereka tetap harus bekerja, dan jangan pedulikan kata-kata dusta. 10. Pergilah para pengawas budak itu serta para petugasnya, dan berbicara kepada umat itu, dan berkata, Firaun telah mengatakan begini, aku tidak akan memberikan jerami kepadamu. 11. Pergilah dan ambil jerami sendiri di mana saja kamu dapat memperolehnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh berkurang. 12. Maka orang-orang itu pergi ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. 13. Para pengawas budak itu mendesak mereka dan berkata, selesaikanlah pekerjaanmu, tugas untuk satu hari selesaikanlah pada hari itu juga, seperti ketika ada jerami. 14. Petugas Bani Israel yang Firaun telah tempatkan atas mereka dipukuli dan dituntut. Mengapa kalian tidak dapat menuntaskan tugas yang telah ditentukan untuk membuat batu bata, baik kemarin dan hari ini, seperti yang telah engkau lakukan sebelumnya? 15. Lalu datanglah para petugas Bani Israel itu menangis di hadapan Firaun dan berkata, mengapakah engkau demikian menindas para hambamu ini? 16. Tidak ada jeram yang diberikan kepada para hambamu, tetapi kami diperintahkan, buatlah batu bata, dan hamba-hambamu inilah yang dipukuli, padahal kesalahan ada pada rakyatmu. 17. Tetapi berkatalah dia, kamu pemalas, karena itulah kalian berkata, marilah kita pergi dan mempersembahkan kurban kepada Yahweh. 18. Sebab itu pergilah sekarang dan bekerjalah, karena tidak akan ada lagi jerami diberikan kepadamu, tetapi kamu harus menyerahkan batu bata dengan jumlah yang sama seperti yang telah ditetapkan. 19. Maka mengertilah para petugas Bani Israel bahwa mereka ada dalam keadaan buruk, seperti telah dikatakan, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. 20. Mereka bertemu Moshe dan Harun yang berdiri di jalan setelah mereka meninggalkan Firaun. 21 dan berkata, kiranya Yahweh melihat dan menghukummu karena kamu telah membusukkan nama kami di mata Firaun dan para hambanya, seperti memberi pedang ke tangan mereka untuk membunuh kami. 22. Lalu kembalilah Moshe kepada Yahweh dan berkata, Tuhan, mengapa engkau bertindak jahat terhadap umat ini? Mengapa engkau mengutus aku? 23. Sejak aku datang untuk menghadap Firaun, untuk berbicara atas namamu, ia telah melakukan perbuatan jahat terhadap umat ini. Engkau tidak sungguh-sungguh melepaskan umatmu. Keluaran 6 ayat 1. Yahweh berfirman kepada Moshe, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan terhadap Firaun. Karena oleh tangan yang kuatlah ia akan membiarkan mereka pergi, dan oleh tangan yang kuatlah ia akan mengusir mereka dari negerinya. 2. Berfirmanlah Elohim kepada Moshe, akulah Yahweh. 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakov sebagai El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa, dan namaku Yahweh. Tidakkah aku telah dikenal mereka? 4. Aku pun sudah meneguhkan perjanjianku dengan mereka untuk memberi mereka tanah Kanaan, tanah pengembaraan di mana mereka dahulu adalah orang asing. 5. Aku telah mendengarkan keluh kesah Bani Israel yang diperbudak oleh orang Mesir, dan aku mengingat perjanjianku. 6. Oleh karena itu katakanlah kepada Bani Israel, akulah Yahweh, aku akan membawamu keluar dari kerja paksa orang Mesir, dan akan membebaskan kamu dari perbudakan mereka.
Aku akan menebusmu dengan tangan yang teracung dan dengan penghakiman yang hebat. 7. Aku akan membawa kamu menjadi umatku sendiri. Aku akan menjadi Elohim bagimu. Dan kamu harus mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohimmu yang membawa kamu keluar dari perbudakan orang Mesir. 8. Aku akan membawamu ke negeri di mana aku telah bersumpah untuk memberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakov. Dan aku akan memberikannya kepadamu sebagai milik pusaka. Akulah Yahweh. 9. Maka Moshe berbicara kepada Bani Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Moshe karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang kejam itu. 10. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe. 11. Pergilah dan katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus menyuruh Bani Israel keluar dari negerinya. 12. Berbicaralah Moshe di hadapan Yahweh. Lihatlah, Bani Israel tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun mau mendengarkan aku? Apalagi aku seorang yang tidak fasih lidah. 13. Lalu Yahweh berfirman kepada Moshe dan Harun, dan mengutus mereka kepada Bani Israel dan kepada Firaun raja Mesir untuk membawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir. 27. Inilah mereka yang berbicara kepada Firaun raja Mesir untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka itu adalah Moshe dan Harun. 28. Dan terjadilah pada hari ketika Yahweh berfirman kepada Moshe di tanah Mesir. 29. Yahweh berfirman kepada Moshe, Akulah Yahweh, sampaikanlah kepada Firaun raja Mesir segala yang akan kufirmankan kepadamu. 30. Dan Moshe berkata di hadapan Yahweh, sesungguhnya aku seorang yang tidak fasih lidah, lalu bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, lihatlah, aku telah membuat engkau menjadi seperti Elohim bagi Firaun, dan Harun kakakmu akan menjadi nabimu. 2. Engkau harus mengatakan segala yang aku perintahkan kepadamu, dan Harun kakakmu harus berbicara kepada Firaun, supaya ia menyuruh Bani Israel keluar dari negerinya. 3. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Aku akan melipat gandakan tanda dan keajaibanku di tanah Mesir. 4. Tetapi Firaun tidak akan mendengarkanmu. Maka aku akan meletakkan tanganku di atas Mesir dan akan membawa pasukanku, umatku Bani Israel, keluar dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang hebat. 5. Dan orang-orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahweh apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa Bani Israel keluar dari tengah-tengah mereka. 6. Demikianlah Moshe dan Harun melakukan seperti yang diperintahkan Yahweh kepada mereka. 7. Moshe berumur 80 tahun dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. 8. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dan Harun. 9. Ketika Firaun berbicara kepadamu dengan mengatakan, tunjukkanlah suatu keajaiban, maka engkau harus berkata kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu ke hadapan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi seekor ular. 10. Moshe dan Harun pergi kepada Firaun dan mereka melakukan seperti yang telah Yahweh perintahkan. Harun melemparkan tongkatnya di hadapan Firaun dan hamba-hambanya dan tongkat itu menjadi seekor ular. 11. Lalu Firaun juga memanggil orang-orang pintar dan para penyihir dan mereka juga melakukan yang demikian dengan ilmu mantra mereka. 12. Setiap orang melempar tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan semua tongkat mereka. 13. Hati Firaun dikeraskan sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah Yahweh firmankan. 14. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan umat itu pergi. Haleluya. Ya, terima kasih. Kita sudah lihat apa yang kita baca tadi di dalam Shemot, Keluaran atau nama-nama 5, 6, dan 7. Dan kita akan perhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah di dalam Fatsal yang ke-7 terlebih dahulu ayat pertama. Dikatakan bahwa berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, lihatlah aku telah membuat engkau menjadi seperti Elohim bagi Firaun, dan Harun kakakmu akan menjadi nabimu.
Jadi Elohim Yahweh mengangkat Moshe itu seperti Elohim bagi Firaun, ya, dan kemudian Harun akan menjadi nabinya, ya, nabinya Moshe. Ya, nah ini prinsip seperti ini saya sudah um, beritahukan kapan hari, yaitu saudara bisa melihat dari pengajaran rahasia mulut ajaib, ya, rahasia mulut ajaib. Ini satu pattern yang luar biasa yang Elohim Yahweh lakukan, ya, pengajaran yang sangat luar biasa mengenai mulut ajaib ini. Siapa yang belum ke sana silahkan untuk bisa mendapatkan pengajaran itu. Tapi di sini sebetulnya Elohim Yahweh itu bergerak dengan tidak keluar dari firman-Nya, ya, tidak keluar. Kalau kita buka di dalam kitab Amos, satu ayat yang sering kali kita dengar yaitu di dalam Amos 3 ayat yang ketujuh. Coba Brother Henok bisa bantu untuk baca Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Sebab Tuhan Yahweh tidak akan melakukan apapun kecuali Dia telah menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya, para nabi. Iya, so bisa lihat itu cara Elohim Yahweh bergerak dari masa ke masa sampai hari ini. Sampai nanti di penghujung 3030. Nah, karena saya ngomong 3030 itu berarti masih 1000 tahun lagi, saudara. Ya, jadi Elohim Yahweh itu selalu bergerak di dalam firman-Nya. Ya, jadi dia memberitahukan. Nah, masalahnya begini, saudara. Peka atau tidak untuk dapat menangkap apa yang dikatakan oleh Elohim Yahweh. Peka atau tidak. Saya bisa lihat. Dikatakan Amos 3:7 sebab Tuhan Yahweh tidak melakukan apapun kecuali Dia telah menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya, jadi sudah dinyatakan rahasia-rahasianya itu apa yang bakal terjadi itu yang dirahasiakan mungkin bukan dirahasiakan yang kelihatannya seperti rahasia dinyatakan dengan luar biasa sebelum hal itu terjadi. So bisa lihat buat saudara dan saya bisa memahami yaitu tidak lama lagi akan ada masa 666. Sebetulnya dunia ini juga sudah mulai ketir-ketir. Banyak yang sudah merasa, ya, banyak yang sudah merasa, tapi mereka tidak bisa mendapatkan atau belum atau nggak tahu gimana dapat atau tidak apa yang saudara dan saya dapatkan. Tapi melalui itu saja Elohim Yahweh itu sudah mulai memberikan signal, ya, sudah memberikan sesuatu untuk umat manusia ini. Nah, masalahnya adalah mereka lebih percaya kepada kepercayaan mereka, tidak mau membuka diri untuk dapat memahami apa yang dikatakan oleh Dafar Elohim. Ya, buat saudara dan saya ini anugerah dan merupakan satu keputusan saudara untuk boleh menyelam di dalam kebenaran Dafar Elohim. Dan di sini pun juga Elohim Yahweh sudah menyatakan planningnya. Setelah ini apa yang bakal terjadi? Setelah itu apa yang bakal terjadi? Setelah itu apa yang bakal terjadi? Itu dikasih tahu terlebih dahulu. Ya, tidak dirahasiakan. Terlebih lagi saudara dan saya adalah orang dalam. Ya, orang dalam dalam arti um, ruang lingkup daripada Yeshua itu yang inner inner circle. Saya bisa lihat jadi murid-murid inner circle. Saudara akan dapat pemahaman ini karena Elohim Yahweh mengasihi saudara dan saya sehingga rahasia-rahasianya diberitahukan. Nah, buat setiap umat manusia apakah dapat menangkap
Apakah punya kepekaan untuk bisa menangkap message yang diberikan, berita yang diberikan. Ya, tadi dikatakan dalam pembacaan, Moshe dikirim, sempat menghadap Firaun. Firaunnya menolak mentah-mentah. Moshe-nya sendiri sampai merasa apa itu namanya down, ya apa itu merasa down, merasa patah semangatnya. Bisa lihat mengatakan bahwa kenapa kok engkau kirim aku? Padahal rencananya Elohim Yahweh itu sudah luar biasa. Sudah dinyatakan sebelumnya. Bahwa Elohim Yahweh akan menghadapi orang-orang Mesir dan akan menghukum orang-orang Mesir. Terutama Firaun juga. Saya bisa lihat, sudah dinyatakan. Jadi sebelum segala sesuatu itu terjadi, Elohim Yahweh menyatakannya terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Daniel, Daniel juga dinyatakan bahwa Daniel Fatsal yang ke-12. Ya, Daniel 12, coba Brother Reno bisa baca Daniel 12 ayat 9 dan 10. Daniel 12 ayat 9. Dan dia berkata, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tertutup dan termeterai sampai akhir zaman. 10. Banyak orang akan dibersihkan dan disucikan dan dimurnikan. Namun orang-orang jahat akan berbuat jahat dan tidak seorang pun dari orang jahat itu akan memahaminya. Tetapi orang yang bijaksana akan memahaminya. Ya, terima kasih. Dikatakan di sana orang bijaksana akan memahaminya. Berarti pemahaman itu sudah diberikan secara global. Sudah diberikan. Bukannya tidak disingkapkan, tidak. Tetapi sudah dinyatakan. Bahkan di dalam kitab Daniel dikatakan nanti zaman akhir, ya, kitab itu akan terbuka meterainya secara otomatis. Secara otomatis. Mengapa secara otomatis? Karena apa? Karena melalui peristiwa sejarah otomatis nubuat-nubuat yang ada di dalam kitab Daniel itu nyata, nyata sekali. Oh, ini bicara mengenai Nebukadnezar. Oh, ini bicara soal Babel. Oh, ini bicara soal Medo-Persia. Oh, ini bicara soal Yunani. Yunani ada loh di dalam kitab Daniel. Oh, ini setelah itu bicara soal apa? Romawi. Bisa lihat, itu ada semua. Jadi pada saat peristiwa itu berlangsung dan melewati dunia ini, itu terbuka. Satu-satu terbuka dengan otomatis. Masalahnya adalah manusia itu peka atau tidak menerima hal ini. Punya kepekaan atau tidak. Atau cuma, sejarah mah tinggal sejarah. Yang penting ngurusin bisnis saja. Berkembang sampai seluas-luasnya, nggak taunya jatuh, masuk perangkap anti Hamasiyah. Mau nggak mau harus terima kontrol. Sudah bisa lihat, mau tidak mau. Iya kan? Akhirnya bingung. Waduh, lah ini kalau nggak mau terima tanda ini bagaimana nih bisnis saya? Nggak berjalan nih ceritanya. Ya, persis Yesua katakan, orang kaya sukar masuk Syamayim. Bukannya Yesua berkata orang kaya tidak bisa masuk Syamayim. Ya? Tidak. Yesua hanya mengatakan orang kaya sukar. Ya, bukan tidak bisa. Bisa. Saya bisa lihat karena harus menghadapi pilihan, apalagi zaman akhir seperti ini. Bisa lihat dengan lifestyle-nya mereka, ya, dengan kebiasaan polanya banyak yang bermewah-mewah seperti itu. Saat mereka dihadapkan pilihan, ya, mau di bawah kontrol atau tidak. Kalau tidak, semua akan habis. Mikir dia, ya kan? Biasanya naik Lamborghini, sekarang mesti naik becak. Wah, itu masalah, saudara. Masalah besar, ya kan? Itu bukan cuma makan hati saja.
makan gengsi, makan hati, makan semuanya, saudara. Ya kan? Bahkan sampai makan sandal jepit. Siapa tahu kelaparan. Saya bisa lihat orang kaya sulit masuk surga, bukan berarti tidak bisa masuk surga. Ini salah satu contoh kecil. Ya, jadi saudara bisa memahami di sini, secara otomatis rahasia itu akan terbuka. Nah, masalahnya adalah manusia dapat menangkap nggak? Belum lagi dengan caranya Satan, yaitu dengan taktiknya Satan. Satan pakai strategi, dia pakai taktik, ya. Nah, di dalam peristiwa Misraim ini versus Israel, dia pakai strategi. Strateginya begitu lihat pernyataan bahwa mereka mau ada planning untuk menyembah Elohim Yahweh di padang gurun, padang belantara, apa yang terjadi? Mereka tambah dibuat susah. Ya, ayat 16 dikatakan, tidak ada jerami yang diberikan pada hambamu, tapi kami diperintahkan buat batu bata, dan hamba-hambamu inilah yang dipukuli pada kesalahan ada pada rakyatmu. Tapi ia berkata, kamu pemalas, pemalas. Karena itulah kalian berkata, marilah kita pergi dan mempersembahkan korban kepada Yahweh. Saya bisa lihat betul-betul dibuat satu kondisi yang sangat-sangat terjepit, ya. Dan kemudian saat mereka menghadapi Moshe, yaitu orang-orang Israel ini yang betul-betul terjepit, mereka tidak disediai jerami untuk membuat batu bata, mereka tambah menghujat Moshe dan Harun. 21 dikatakan, kiranya Yahweh melihat dan menghukummu karena kamu telah membusukkan nama kami di mata Firaun dan para hambanya. Ya, dan dikatakan seperti memberi pedang ke tangan mereka untuk membunuh kami. Dan selanjutnya, ya, mereka sampai putus asa. Maka Moshe berbicara pada Bani Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Moshe karena mereka putus asa karena perbudakan yang kejam itu. Wow, ya, ini perbudakan yang luar biasa. Indonesia juga pernah mengalami sekitar entah berapa ratus tahun. Ya, saya lupa itu 300 atau 300 berapa tahun itu ya. Ya, 350 tahun, Pak. 350 ya. Iya, ditambah kemudian seusia jagung itu ya. Si Nippon. Iya, Nippon ya. Saya bisa lihat sampai hari ini lukanya itu masih ada. Saya bisa lihat sampai hari ini tuh goresan-goresannya itu masih ada. Padahal sudah berlangsung mungkin 75 tahun lepas, tapi masih terasa. Saya bisa lihat itulah penindasan. Ya, Moshe sampai nggak didengar dan mereka juga putus asa. Jadi kita bisa lihat saat Moshe menghadap ke Firaun itu nggak langsung mujizatnya langsung nyata begitu kayak tukang sulap, tidak, saudara. Ya, ada fasenya di mana mereka betul-betul diperbudak lagi. Dan setan mengambil taktik ini. Ya, setan mengambil taktik ini supaya apa? Mereka melawan Moshe. Ya, dikacaukan seperti itu. Setan berusaha untuk mengambil kesempatan. Ada hal yang perlu diperhatikan, ya, bahwa kalau sebetulnya message itu sudah diberikan, padahal sudah ditunjukkan loh sama Moshe, ya, tongkatnya jadi ular, ya kan? Kemudian Moshe juga menunjukkan kepada orang Israel, tangannya jadi busuk. Itu kan sudah ditunjukkan supaya orang Israel percaya. Ini belum menunjukkan kepada Firaun loh, belum. Kepada orang Israel sendiri ditunjukkan apa yang akan diperbuat oleh Elohim Yahweh. Kemudian beberapa waktu yang lalu kan kita sudah baca, kalau mereka nggak percaya,
ambil air, curahkan, nanti air itu jadi darah. Dan mereka pasti percaya. Saya bisa lihat. Tapi apa nyatanya? Terlalu berat, ya, terlalu berat siksaan mereka, sehingga mereka putus harap. Saya bisa lihat itu cara setan untuk menghalang-halangi. Di dalam kitab Ibrani, ya, ada satu waktu yang harus diperhatikan, yaitu waktu itu adalah hari ini. Ya, kalau hari ini saudara dan saya mendengar firman, terutama yang di luar sana, ya, jangan keraskan hati. Kita baca di dalam Ibrani 3 ayat 13. Ibrani 3 ayat 13. Hendaklah setiap hari kamu saling menasihati, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada seorang pun dari antara kamu menjadi keras hatinya oleh tipu daya dosa. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat waktu yang ditetapkan oleh Elohim Yahweh itu bukan besok. Besok itu bukan waktu saudara. Kemarin adalah sudah sejarah, tidak bisa dirubah. Waktu saudara dan saya adalah now, hari ini. Saya bisa lihat hari ini, sekarang. Ya, jadi setan itu berusaha untuk ngulur waktu. Ya, ngulur waktu. Diperberat, jadi mereka konsentrasinya pecah. Padahal sudah lihat mujizat melalui Moshe. Tangannya jadi busuk, dimasukkan kembali, sembuh. Kemudian tongkatnya jadi ular. Dipegang lagi jadi tongkat. Air diambil jadi darah. Wah, mereka sudah berapi-api. Wah, hebat ini. Ya, mantep ini. Keluar kita. Ternyata enggak keluar. Tambah diperberat. Betul kan? Ya kan? Enggak keluar kan? Moshe ngadep Firaun. Firaun bilang, siapa itu Yahweh? Gak kenal. Diusir. Sampai Moshe-nya sendiri down. Saya bisa lihat Moshe sendiri down saat itu. Ya kan? Moshe-nya down, orang Israelnya juga marah-marah. Ya, muring-muring, tahu ya muring-muring ya, bahasa bahasa Thailand. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka kehilangan arah. Padahal Elohim Yahweh sudah menjanjikan, aku akan keluarkan mereka, aku akan bawa mereka ke tanah perjanjian. Ya. Dan sebetulnya itu sudah dijanjikan melalui nenek leluhur mereka. Dan di antara orang Israel di situ ada petinya siapa? Petinya siapa? Yosef. Yosef, betul. Terima kasih. Petinya Yosef, karena Yosef bilang nanti satu kali nanti aku akan maksud saya bangsa ini kamu akan keluar dan jangan lupa bawa tulang-tulangku. Jangan lupa. Saya bisa lihat, tapi itu pun menggoyahkan orang Israel. Ya, siapapun saudara yang di luar sedang menghadapi banyak masalah tantangan, ingat ya, berbalik kepada Bapa Yahweh dalam Yesua HaMasyiah hari ini. Kalau tidak nanti tambah keras. Ya, ini dari sisi Israel. Sedangkan yang kita baca tadi, kita lihat dari sisi Raja Firaun. Ya, kita beralih ke sisi Raja Firaun. Buat Raja Firaun, ini merupakan warning juga. Ini merupakan peringatan juga. Ya, kalau kita lihat ayat selanjutnya, yaitu di dalam Keluaran 5. Moshe dan Harun pergi menghadap Firaun dan mengatakan kepada Firaun, beginilah Elohim, Yahweh Elohim Israel berfirman. Ya, biarlah umatku pergi. Mereka akan mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ya. Nah, saya perhatikan yang dihadapi Moshe
Itu saya sudah jelaskan. Siapa yang dihadapi Moshe? Firaun. Saudaranya. Iya, Firaun. dalam tanda kutip saudaranya sendiri. Saudaranya sendiri, dalam tanda kutip. Karena kan dia diangkat anak oleh putri Firaun. Saya bisa lihat. Nah, yang mau bunuh Moshe, gara-gara Moshe membunuh orang Mesir saat itu, adalah bapaknya putri Firaun. Ya, nah itu sudah mati. Kemudian digantikan oleh anaknya asli putri Firaun. Ya, banyak yang mengatakan namanya adalah Ramses. Ya, em, mungkin mereka mengambil dari kota-kota yang dibangun oleh orang Israel dengan menggunakan bangsa Israel sebagai budaknya, yaitu Pitom dan Ramses. Ya, jadi mereka mengasumsikan namanya Ramses II, Ramses yang kedua. Jadi saya bisa lihat yang dihadapi Moshe itu sebetulnya istilahnya itu dalam tanda kutip saudaranya sendiri. Ya, dan kita harus paham bahwa orang Mesir itu bukan orang bodoh. Orang Mesir itu tahu sejarah. Mereka pasti tahu, ya, si Ramses, anggaplah Firaun Ramses ini, dia pasti tahu mengapa di negaranya itu kok sampai bercokol orang-orang Ibrani. Itu pasti tahu, ya. Masalahnya apa? Masalahnya dia tidak mau tahu. Nah, ini saudara. Ya, ini bahaya. Ini spirit tahu tapi tidak mau tahu. Nah, itu bahaya banget. Dan hari ini ada banyak itu, ya. Tahu tapi tidak mau tahu. Tahu nama Yahweh tapi tidak mau tahu. Nah, itu bahaya, seperti Ramses. Dia itu sebetulnya sudah tahu mengapa ada suku Israel ini di situ. Ya, tapi mereka nggak mau tahu, mereka mengabaikan. Mereka mau ngambil dari sisi keuntungan, yaitu wah ini bisa jadi manfaat yang luar biasa ini. Israel berkembang luar biasa di tanah yang subur, di Goshen. Wah ini kalau nggak dimanfaatkan rugi. Suruh bangun piramid kalau begitu. Ya, suruh bangun banyak piramid. Saudara tahu ya piramid ya, besarnya seberapa batunya. Ya kalau saudara pengen tahu ya itu kira-kira batunya itu segede persis seperti bangunan di Bait Suci. Itu besar-besar batunya. Ya, sebetulnya dia tahu, tapi dia tidak mau tahu karena dia ada apa itu namanya? Dia punya rencana di situ. Ya, dan inilah sebetulnya warning, peringatan, ya dari Elohim, ya kepada si Firaun. Diingatkan. Tapi peringatannya ini soft. Ya, jadi peringatannya ini kalau sudah lihat ada 3 level peringatan yang mungkin saya bisa sampaikan ya. Ada level yang halus, ada level hukuman, dan ada level dosa sempurna. Ya, jadi mungkin kita bisa bagi ada 3 hal. Nah, karena itu kita mesti sensitif dengan ruah Yahweh Elohim. Sensitif maksud saya adalah sensitif terhadap warning. Ya, saya mengatakan sensitif terhadap warning, sensitif terhadap peringatan-peringatan yang ruah Yahweh Elohim nyatakan. Ya, ini bukan masalah sensitif, oh nanti bernubuat begini atau melihat penglihatan, bukan. Saya tidak ngomong seperti itu. Jadi sensitif dalam arti kita bisa menerima apa peringatan yang Elohim Yahweh berikan untuk saudara dan saya di dalam zaman detik-detik penantian masa harpazo ini. Itu maksudnya. Saya bisa lihat. Jadi saudara dan saya nggak sampai kena warning. Ya, kena warning ini. Kalau orang lain ya terserah. Mereka punya hak sendiri-sendiri. Tapi saudara dan saya di
hitung sebagai murid-murid yang terus dipersiapkan untuk harpazo. Ya, karena itu harus sensitif terhadap warning. Nah, warning ini kalau sudah sampai di level dosa sempurna, wah itu bahaya sekali. Saya sudah pernah bahas mengenai dosa sempurna. Siapa yang belum mendapatkan, saudara bisa ke pengajaran dosa sempurna di pelayanan menora ini. Ya, jadi jangan sampai masuk di level dosa sempurna. Kalau sudah masuk di level dosa sempurna, apa yang terjadi? Sulit, sangat-sangat sulit untuk bisa diselamatkan. Ya, sangat-sangat sulit. Nah, di dalam kitab suci kita itu menceritakan banyak warning, banyak sekali. Ya, kalau saya bahasanya itu adalah kalau saya petani, tahu petani? Tahu ya petani ya? Apa itu petani? Ah, kayak metani kutu. Cari. Nah, ya. Jadi kalau saya saudara pernah lihat orang cari kutu di kepalanya orang, nah itu atau kera ya, jejer-jejer cari kutu ya. Itu memetani ya, mencari secara detail. Wah, bisa enggak habis, saudara. Tapi saya berikan beberapa saja untuk mewakili yang banyak itu. Tapi toh juga kita dengan pengajaran time travel, kita akan sampai di dalam kisah-kisah itu. Saya akan ambil beberapa saja, supaya saudara dapat memahami bahwa sebetulnya Elohim Yahweh itu memberikan banyak warning. Ya, banyak sekali warning. Ya, kita akan lihat ya warning-warning apa saja. Yang pertama, yang halus yang sudah lihat adalah dari peristiwa Moshe dengan Firaun yang pertama. Dengan menggunakan ular lawan ular, nakas lawan nakas. Saudara bisa lihat, ya. Saudara jangan berpikir, wah kalau gitu Elohim Yahweh punya ular. Ya, tidak. Ya, jangan berpikir seperti itu. Ya, Elohim Yahweh tidak punya ular, tidak punya setan simpanan, tidak ada ceritanya ya. Jangan beralih ke situ. Wah, kalau begitu Elohim Yahweh ada niat-niat jahat, tidak ada. Elohim Yahweh niatnya selalu benar dan baik. Saya bisa lihat. Nah, saya terus terang dulu itu penggemar Patkoa, tapi setelah tahu, wah saya jijiknya luar biasa. Siapa yang tahu Patkoa? Ya, ya, oke. Ya, saudara tahu Patkoa. Patkoa itu yang bulat ya, kemudian kayak es begitu, ya, tapi kemudian warnanya hitam sama putih. Kemudian yang hitam ada bulatan putih, yang putih ada bulatan hitam. Itu Yin dan Yang ya, Pak? Yin yang, Pak. ya, seperti itu. Ya, itu patkoa. Ya. Nah, salah satu maknanya adalah ya, seburuk-buruknya ada yang putih, sebaik-baiknya, seputih-putihnya ada hitamnya. Nah, itu lama-lama tak pikiran, wah ini menyesatkan ya. Ya kan? Memberikan konsep bahwa di dalam Bapak Yahweh ada buruknya juga. Wah, itu mengerikan sekali. Di dalam Bapak Yahweh tidak ada yang buruk. Tidak ada yang buruk. Ya. Dan di dalam setan tidak ada yang baik. Ya, kalau sampai itu ada yang baik, itu adalah tipu muslihat. Ya, jebakan, tipu muslihat. Jadi di dalam setan tidak ada yang baik. Menerima kebaikan dari setan itu berarti harus bayar harga. Saudara bisa lihat, harus bayar harga. Ya, minta dari setan kan bayar harga, saudara. Apa harganya? Nyawa anaknya, nyawa cucunya, nyawa temannya. Iya kan? Nah itu kan bayar harga, saudara. Akhirnya apa? Nyawanya sendiri. Saya bisa lihat, nggak ada yang gratis sama setan. Nggak ada yang gratis. Ya, jadi fatwa itu terus terang menyesatkan, saya bilang. Saya bilang menyesatkan. Ya, jadi itu konsep yang menyesatkan. Yang benar adalah dafar Elohim. Elohim Yahweh itu baik dan betul-betul baik. Ya, setan itu betul-betul jahat dan keji dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Nah, kita akan lihat warning-warning yang ada di dalam dafar Elohim. Saya yakin saudara sudah banyak yang mengetahui, tapi nggak apa-apa. Kita akan melihatnya. Ya, kalau dibahas satu-satu, waduh luar biasa, saudara, banyaknya. Ya, saya akan ambil beberapa saja. Yang pertama adalah warning terhadap
Kain, yaitu di dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Silakan Brother Enoch. Kejadian 4 ayat 6. Yahweh berfirman kepada Kain, "Mengapa engkau marah dan mengapa mukamu menunduk?" 7. Jika engkau melakukan yang baik, apakah engkau tidak diterima? Tetapi jika engkau tidak melakukan yang baik, dosa dan keinginannya sudah mengintai di depan pintu, tetapi engkau harus menguasainya. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat? Ya, manusia masih dalam bentuk sedikit saat itu. Ya, penduduk bumi, berapa jumlahnya saat itu? Berapa jumlahnya? 4, Pak. 4. Weh, luar biasa. Ada lagi yang mau jawab? Selain 4, berapa jumlahnya? Banyak, Pak. 4 sama anak-anak perempuannya, Pak. Nah, 4 itu nama yang tertulis. Ya, nama yang tertulis Adam, Hawa, Kain, Habel. Cuman 4 yang tertulis namanya. Berarti ada yang tidak tertulis namanya. Ya, jadi bukan 4, tapi lebih dari 4. Tapi komunitasnya masih kecil. Tidak sampai ribuan. Masih kecil. Ya, ini karena masih baru permulaan, saudara. Ya, apa yang terjadi? Terjadi peristiwa, yaitu iri hati. Ya, kita sudah membahasnya mengenai itu. Tidak tahu di time travel yang nomor berapa. Saudara selidikin saja, karena kita sudah di nomor 49, saudara. Ya, saudara mundur, coba cek. Nah, sebelum peristiwa niat jahat daripada Kain itu dilaksanakan, Elohim Yahweh kasih warning dulu. Saya bisa lihat, dikasih warning loh. Bukankah ini kasih Elohim Yahweh untuk Kain? Saya bisa lihat, luar biasa nggak? Ngomong langsung loh. Ya, Elohim Yahweh ngomong sama Kain. Ya, mengapa engkau marah? Mengapa mukamu muram atau menunduk? Kalau engkau ngelakuin yang baik, kenapa kamu muram? Ya, sudah dikasih warning terlebih dahulu. Jadi bukannya tidak dikasih warning, sudah dikasih warning. Ini warningnya direct loh, saudara. Langsung Elohim Yahweh berfirman. Nggak tahu pakai suara kayak halilintar atau apa, saya nggak tahu. Ya, nanti kalau kepingin tahu kita lihat filenya nanti. Ya, nggak lama lagi saat Syamayim kita lihat apa itu namanya rekamannya di atas. Arsip. Ya, arsipnya, rekamannya kita lihat di atas. Tapi yang jelas dikasih warning terlebih dahulu. Tapi gagal. Saya bisa lihat ya. Jadi di warning tapi gagal. Kemudian yang berikutnya. Peristiwa apa ini? Kita lihat gambar ini. Oh, Abraham menyelamatkan Lot. Ya, saudara baca sendiri. Terima kasih. Saudara baca sendiri Kejadian 14. Ya, saudara baca sendiri. Abraham menyelamatkan Lot. Lot saat itu sudah milih. Sudah dikasih pilihan oleh Abraham. Kamu mau kemana? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke utara, aku ke selatan. Saat itu Lot dia lihat, ada satu daerah yang sangat subur. Dan itu bagus untuk peternakannya dia. Dia pilih Sodom. Tapi ingat, Sodom saat itu belum perang. Ya. Dan apa yang terjadi? Nggak lama kemudian, ya, saya nggak tahu berapa lama, tapi yang jelas, di Fatsal 14, kitab Bereshit, kitab Kejadian, ada raja-raja yang bersekutu dan mengalahkan Sodom. Ya, Sodom, dan kemudian Lot ditawan. Lot ditawan, dibebaskan sama Abram. Ya, dibebaskan sama Abram. Saudara tahu, orang ditawan itu mengerikan, saudara. Ditawan itu mengerikan. Namanya ditawan sebagai budak. Mau diapain saja, terserah. Saudara dengar barusan kabar ini, mulai minggu yang lalu, dan ini mungkin hari ini, ada sandera-sandera yang bukan namanya Sandra ya, Sandra. Ya, ngerti ya. Itu rodo aneh itu. Ada orang namanya Sandra juga. Ya, Sandra ya, apa itu namanya?
yang di prisoner, Ya. ya, prisoner. Hostage, Pak. Hostage, ya, Yes, oke. hostage. Bukan prisoner, sorry. Prisoner itu orang tawanan. Tahanan. Ya, yang di eh, yang disandra oleh si Hamas. Ya, ada satu wawancara yang dilakukan oleh saya nggak lihat sendiri, tapi saya diceritai. Ya, saya diceritai sama Angel. Apa itu manusiawi? Apa itu manusiawi? Atau apa itu kemanusiaan dan manusiawi itu mah podo lah, sama saja. Apa itu manusiawi? Contohnya apa sih manusiawi? Ini yang diwawancariin itu sih itu, yang punya Tesla. Ya, Elon Musk. iya. Dia diwawancari apa itu manusiawi atau kemanusiaan. Saudara pengen tahu jawabannya dia apa? Dia bilang gini, seandainya kamu ditawan dan disuruh milih, kamu mau ditawan sama Amerika atau kamu mau ditawan dalam penjaranya ya, di penjara sama Amerika, atau kamu mau ditawan dalam penjaranya orang Cungkok, orang Cina. Milih mana? Milih mana? Amerika. Amerika, Pak. Kenapa kok milih Amerika? Dia Soalnya punya power. karena di Amerika akhlaknya ya tetap menghargai walaupun kamu di penjara, tetap harus dikasih makan, diperlakukan dengan baik. Saya bisa lihat masuk nek penjara ini di Korea Utara atau penjara di Cungkok sana. Saya bisa lihat nggak keluar jadi manusia, saudara. Ngerti maksudnya? Mau pilih mana? Ditawan oleh Israel atau ditawan sama Hamas? Ayo, Israel. saya bisa ngerti. Dari situ aja sudah terbuka ya. Ya, saudara sudah bisa merasakan kan? Ditawan sama Israel itu tetap ada jam makannya, diperlakukan secara manusiawi. Jangan yang satunya. Saya melihat itu mengerikan sekali. So jangan lihat wah dilepaskan mukanya ceria dan sebagainya. Mereka mendapatkan perlakuan yang sangat keji. Sangat-sangat keji di luar nalar manusia. Itu mengerikan kalau orang ditawan. Terbukti diperkosa bolak-balik itu sudah lumrah. Mengerikan apa yang kekejian di dunia ini bisa terjadi di tangannya Hamas. Bayangin saudara, orang ditawan itu tidak ada harganya. Kita bisa lihat Lot ditawan, istrinya mau diperkosa, dia mau melawan gimana? Saya bisa lihat nggak bisa melawan. Mau gimana? Hak asasimu, apa hak asasi? Gak ada hak asasi. Nggak kemanusiaan, nggak kemanusiawian gitu. Nggak peduli. Kalau saya lihat hostage yang barusan dirilis minggu yang lalu, mereka kehilangan jari. Ada satu perempuan yang kehilangan jari tengahnya. Saya bisa lihat. Siapa yang memperhatikan? Saya perhatikan. Kehilangan jarinya. Ya, mereka diperlakukan secara keji. Ya, setan itu keji. Nah, coba saya bayangin. Lot ditawan, ditawan dan kemudian dibebaskan sama Avram. Seharusnya bagaimana dengan sikap Lot? Seharusnya nih, seharusnya saat dia dibebaskan sama Avram, seharusnya bagaimana? Berterima kasih kali ya, Pak.
Satu, paling nggak berterima kasih, tapi nggak tertulis. Kedua, seharusnya apa? Seharusnya dia balik sama Avram, bukan? Tobat. Seharusnya dia balik sama Avram. Betul kan? Bahasa Asia Timurnya itu Bocengli itu. Ini loh, spirit Lot itu Bocengli itu. Tahu Bocengli? Tolong diterjemahkan. Ya, tahu Bocengli. Nggak tahu terima kasih. Udah ditolong, ya kan? Udah ditolong, udah dikeluarkan dari sengsaranya, tetap milih Sodom. Saya bisa lihat, tetap milih Sodom. Wah, ini mengerikan spirit seperti ini. Sudah ditolong, sudah dikeluarkan, sudah barang-barangnya dikembalikan. Orang ditawan itu sudah nggak ngerti, ini dombanya siapa? Ini kambingnya siapa, lembu siapa, hartanya siapa, nggak tahu. Tapi sudah ditolong, dikeluarkan, nggak ada ceritanya. Cerita berikutnya muncul, dia ada di Sodom lagi. Dan dia jadi hakim di Sodom. Wah, mengerikan. Nggak tahu terima kasih ini orang. Saya bisa lihat, ya. Sebetulnya Elohim Yahweh berkemurahan hati sama Lot. Saat dia dibebaskan oleh Avram, itulah warning buat dia. Warning. Tapi dia nggak merasa. Nggak merasa kan? Karena itu apa? Dia ambil Sodom kembali. Dia nggak merasa. Udah di warning. Sudah merasakan kehilangan. Sudah merasakan tawanan. Itu warning itu. Tapi apa langkah selanjutnya? Milih Sodom. Saya bisa lihat warningnya. Sudah paham ya? Kemudian, saya perhatikan mengenai peristiwa Ruth. Ya, di dalam kitab Ruth 1 ayat 8 sampai 10 dan 14. Silakan Brother Reno. Rut 1 ayat 8. Lalu Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, kembalilah masing-masing ke rumah ibumu. Biarlah Yahweh berbuat kebaikan kepadamu, seperti yang pernah engkau lakukan kepada mereka yang telah mati itu dan kepadaku." 9. Biarlah Yahweh memberi anugerah kepadamu, dan biarlah engkau masing-masing menemukan perlindungan di rumah suamimu. Kemudian Naomi mencium mereka, namun mereka menangis dengan suara nyaring. 10. Mereka berkata kepadanya, "Kami ingin pulang bersamamu kepada bangsamu." 14. Maka mereka menangis lagi dengan suara nyaring. Lalu Orpa mencium ibu mertuanya, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat Ruth dan Orpa. Ini warning. Warning untuk siapa? Untuk Orpa. Ya. Warning untuk Orpa. Di ayat yang ke-10 dikatakan, mereka berkata kepadanya, kami ingin pulang bersamamu kepada bangsamu, kepada bangsa Israel. Orpa juga menyatakan hal itu. Aku akan kembali ke Israel saja ikut kamu. Saya bisa lihat apa yang terjadi. Di ayat 14, Orpa berubah haluan. Berubah haluan. Ya, dan apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana nasib Orpa? Lahirlah Goliat. Iya, terima kasih. Orpa melahirkan Goliat. Nah, kita tahu Goliat ini adalah Nephilim. Nephilim itu hasil dari persetubuhan antara perempuan dengan malaikat yang jatuh. Kok bisa ini terjadi? Kok bisa ini terjadi? Ingat, Orpa ini
dia dapat informasi Yahweh dari mana? Dari Naomi kan? Dari keluarganya Naomi, karena dia mantunya Naomi. Dia sempat beberapa tahun ada perkawinan dengan salah satu, entah Malion atau Kilion, saya nggak tahu, anak daripada Naomi. So bisa lihat, mereka sudah masuk dalam family Israel ini, dan mereka tahu siapakah Elohim Israel. Dari situ, Naomi dipastikan dia mendengar kisah-kisah kedahsyatan Yahweh. Bisa lihat? Yang jelas adalah keluarnya Israel dari Misraim. Tiang awan, tiang api, mana, bisa lihat? Ini kitab Ruth loh. Kitab Ruth ini sudah ada di Israel. Berarti dia juga mendengar kisah-kisah mengenai Joshua, Yeriko, menyeberang sungai Yeriko. Saya bisa lihat, luar biasa kan kisah-kisahnya kan? Bagaimana Elohim Yahweh menolong Israel. Tapi yang tidak disadari, itu sebetulnya warning. Saya kasih tahu saudara. Saudara dan saya belajar firman ini, kita harus hati-hati. Saya bisa lihat. Ya, jangan sampai ke depannya tinggal beberapa langkah, ada yang menghalangin saudara. Ya, dalam masa penantian seperti ini. Saudara dan saya sudah melihat polanya Bapa Yahweh, patternnya Bapa Yahweh. Kemudian penggenapan cara Elohim Yahweh bergerak melalui daftar Elohim. Jangan sampai ada yang undur. Orpa undur. Kalau dia undur biasa, pasti nggak akan terjadi ada satu cerita dia melahirkan raksasa. Kalau dia melahirkan raksasa, dia melahirkan Goliat, dan Goliat itu punya saudara, saudara. Ya, ada berapa berapa saudaranya Goliat? Ada berapa? Ada 4, Pak. Ada 4. Dari mana kita tahu? Karena Daud saat itu menyiapkan 5 batu. Menyiapkan 5 batu. Itu 5 batu itu bukan karena, oh kalau satu meleset tinggal 4, meleset satu tinggal 3, meleset satu tinggal 2. Oh tidak. Saya sudah pernah nyatakan bahwa sekali tembak tidak meleset. Sudah ada ayatnya. Itu dari suku Benyamin. Mereka kalau alih-alih, mereka tembak itu tidak meleset. Dan orang Benyamin saat itu kidal. Tidak meleset. Tidak melesetnya itu sampai sehelai rambut. Saudara bayangin. Ya, ketepatannya luar biasa. Jadi saudara-saudaranya si Goliat itu ada 4 lagi. Totalnya 5. Saudara. Bayangin, Orpa ngelahirin 5 raksasa. Berarti dia sudah main seks 5 kali dengan malaikat yang jatuh. Saudara. Pertanyaannya kita mundur sedikit. Mengapa kok sampai bisa terjadi? Berarti Orpa diincar setan. Menjadi incaran setan. Kenapa dia menjadi incaran setan? Karena ini tadi ada warning. Ada peringatan yang tidak diperhatikan oleh Orpa. Dia dikasih kesempatan, seharusnya dia bisa ke Israel. Bapak Yahweh akan buat mujizat seperti Ruth. Ruth dikasih jodoh di Israel. Di tanah perjanjian. Orpa bisa seperti itu. Elohim Yahweh sanggup melakukan. Tapi dia memilih kembali. Begitu dia memilih kembali, dia sudah mendapatkan kebenaran firman, dan saya yakin dia juga ikut seremonialnya Naomi. Saya bisa lihat ikut Syabat, ikut 7 hari raya, ya kan? Kemudian baca Torah. Torah kan ada kan itu.
Oh, itu kitab Rut kok. Ada salinan-salinan Torah ada. Tapi dia undur. Orang yang undur target setan. Udah itu aja jawabannya. Saya bisa lihat. Orang yang undur, setan bilang makanan empuk, steak. Ya, ini beef steak enak sekali nih. Sikat sama setan. Karena itu apa yang terjadi? Dia dihamili oleh malaikat yang jatuh 5 kali, ngeluarin 5 raksasa. Saya bisa, ini warning. Jangan sampai ada yang undur. Jangan sampai ada yang jatuh. Jangan sampai ada yang tersandung. Apapun yang menjadi penghalang. Jangan sampai waktu yang singkat ini disqualification. Saya bisa lihat. Ya, jadi warning itu sudah turun dalam hidup Orpa. Ya, oke. Jadi saudara paham. Yang berikutnya, peristiwa apa ini? Saul, Saul. Ya, peristiwa Saul dan Samuel. Ini tidak usah dibaca sekarang, tapi saudara silakan baca ya. Itu ada di dalam 1 Samuel 13 dan 15. Ya, 1 Samuel 13 dan 15. Ini peristiwa Saul dan Samuel. Saul dikasih kesempatan ya untuk jadi raja dan dia dikasih wejangan, dikasih perintah. Kamu tidak boleh membakar korban. Yang boleh bakar korban adalah imam, ya, nabi, imam. Nah, dia terdesak bakar korban. Bakar korban. Dikasih warning. Itu warning, Ustaz. Apa yang terjadi? Ternyata dia tidak mengabaikan, menganggap serius itu. Dia mengabaikan. Ya, dia mengabaikan. Itu maksud saya. Dan akhirnya sampai dikasih kesempatan yang terakhir, dia nggak sadar. Dia disuruh bunuh semua orang Amalek. Disuruh bunuh. Itu sebetulnya warning. Gitu. Tapi dia nggak peka. Dia kalahkan Amalek, tapi yang baik-baik disimpan. Termasuk rajanya. Rajanya siapa namanya? Raja Agag. Agag. Itu warning buat Saul. Tapi dia mengabaikan. Dan kita tahu urutannya gara-gara Agag dibuat hidup, Israel pernah menderita hampir dimusnahkan oleh siapa namanya? Haman. Haman. Ya, Haman. Itu ratusan tahun, saudara. Ya, Haman itu peristiwa di Esther zamannya Medo Persia. Bayangin, saudara. Itu ratusan tahun itu bisa muncul. Bahaya sekali. Ya, di warning tetapi gagal di situ. Ya, ini banyak sudah cerita warning ini. Ya, dipetani satu-satu ya bisa 3 hari 3 malam enggak selesai-selesai, saudara. Tapi enggak apa-apa. Kita terus lanjutkan. Ini peristiwa apa? Saudara tahu ya? Nebukadnezar dan Belshazzar. Ya, Nebukadnezar dikasih warning, yes dikasih warning. Belshazzar dikasih warning, yes dikasih warning. Kita baca Daniel 5, 18 sampai 25. Silakan Brother Reno. Daniel 5 ayat 18. Ya Raja, Elohim yang maha tinggi telah mengaruniakan Nebukadnezar, ayahmu, sebuah kerajaan dan keagungan dan kemuliaan dan kehormatan. 19. Karena keagungan yang telah diberikan kepadanya itu, maka semua orang, bangsa-bangsa dan bahasa-bahasa gentar dan takut kepadanya. Dibunuhnya siapa yang ia kehendaki, dibiarkannya hidup siapa yang ia kehendaki, dan kepada siapa yang ia kehendaki ia meninggikannya, dan kepada siapa yang ia kehendaki ia pun merendahkannya. 20. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati,
keras kepala dan angkuh, maka ia dijatuhkan dari tata kerajaannya, dan kemuliaan direnggut daripadanya. 21. Lalu ia dihalau dari antara anak-anak manusia. Hatinya sama seperti binatang, dan kediamannya berada di bersama keledai liar. Mereka memberi makan rumput kepadanya seperti lembu jantan. Tubuhnya dibasahi oleh embun dari langit, sampai dia mengetahui bahwa Elohim yang Maha Tinggi memiliki kuasa dalam kerajaan manusia, dan dia mengangkat siapapun yang dikehendakinya. 22. Namun engkau putranya, hai Belsyazar, tidak merendahkan hatimu walaupun engkau telah mengetahui semuanya ini. 23. Tetapi engkau telah meninggikan diri melawan Tuhan semesta langit, dan mereka telah membawa bejana-bejana dari baitnya ke hadapanmu. Engkau dan para pembesarmu, dan istri-istrimu dan gundik-gundikmu telah minum anggur dengan bejana itu. Dan engkau telah memuja ilah-ilah yang terbuat dari perak, dan emas, perunggu, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat, mendengar, dan bahkan tidak mengetahui. Dan engkau tidak memuliakan Elohim yang berkuasa atas nafas dan jalanmu. 24. Maka tangan itu dikirimnya dan menuliskan sesuatu. 25. Dan inilah tulisan itu. Mene, Mene, Tekel, Urpa, Uparsin. Ya, terima kasih. Saya lihat Elohim Yahweh kasih warning untuk semua. Bukan cuma untuk orang Israel. Elohim Yahweh kasih warning sama Nebukadnezar, sama Belshazzar. Ini sebetulnya Belshazzar itu cucunya ya. Ya, jadi cucunya Nebukadnezar. Jadi saya bisa lihat Nebukadnezar kasih warning, kasih peringatan, hati-hati kamu jangan sampai ya angkuh tinggi hati, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia dibuang. Kita bisa baca di dalam Daniel pasal 4, saudara baca ya. Dia dibuang dan tertulis bahwa dia makanannya rumput. Bayangin saudara. Ya, jadi manusia biasa makan rumput. Ini di reverse. Ya, seperti posisi kerajaan 1000 tahun. Kalau kerajaan 1000 tahun, singa makan rumput. Sekarang singa makan makan orang. Itu ya kalau orangnya dikasih. Ya kan? Singa makan makan binatang. Ya, karnivora. Tapi ini Nebukadnezar, raja yang begitu luar biasa, dikasih kesempatan makan rumput. Bayangin, saudara. Dan makan rumputnya itu nggak main-main, saudara. 7 tahun. Bayangin. Ya, 1 sabat. 1 shemitah. Weh, bayangin, saudara. Dikasih 7. Sempurna. Ya, itulah manusia di hadapan Elohim Yahweh kalau betul-betul direndahkan. Apa yang terjadi? Belshazzar, ya, dia dikatakan tadi kan kita sudah baca. Dan engkau tahu. Nah, ini bahaya, saudara. Tahu. Tapi tetap Belshazzar memuja dewa-dewa yang terbuat dari perak, emas, tembaga, besi, dan sebagainya. Sudah bisa lihat apa yang terjadi? Dikasih warning. Warning terakhir, ada tulisan, ada tangan yang muncul, telapak tangan begitu, punggung telapak tangan muncul dan nulis Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Kalau saudara perhatikan di pasal 5 Daniel, ya, di situ Belshazzar dia menepati janjinya dan memberikan hadiah kepada Daniel. Itu detik-detik terakhir loh. Dia tidak merendahkan hatinya. Dia tidak bisa melihat itu warning. Kalau saudara lihat di dalam Daniel pasal yang ke-5, malam itu dia mati
di tangan Raja Medo-Persia. Ya, dan Babel jatuh ke tangan Medo-Persia tanpa peperangan, tanpa peperangan. Ya, karena menyusup. Ada yang cerita katanya ya pintu gerbangnya itu di sekeliling kerajaan itu ada seperti sungai. Nah, malam itu karena pesta, maka prajuritnya mabuk, lupa nutup pintu gerbang, lupa naikkan jembatannya. Jadi Medo Persia dengan mudah masuk begitu saja. Masuk dan kemudian ketemu rajanya, langsung disembelih malam itu. Sudah bisa lihat, tidak ada pertobatan. Sudah dikasih warning. Apa yang terjadi? Ya pasti binasa. Sudah bisa memahami di sini. Sudah dikasih warning, tapi tidak peka. Yang selanjutnya, kita lihat peristiwa di dalam 2 Tawarikh 35 ayat 20 sampai 24. Silakan Brother Reno. 2 Tawarikh 35 ayat 20. Kemudian setelah semua itu, ketika Yosia menyiapkan bait itu, majulah Neko Raja Mesir untuk berperang melawan Karkemis di tepi sungai Efrat. Lalu Yosia pergi menjumpainya. 21. Tetapi ia mengirim utusan kepadanya dengan berkata, apakah yang aku perbuat kepadamu, hai Raja Yehuda? Bukan kepadamu aku datang hari ini, tetapi kepada kaum yang akan aku perangi. Dan Elohim berkata, supaya aku segera bertindak. Hentikanlah dirimu menentang Elohim yang menyertai aku, dan dia tidak akan menghancurkanmu. 22. Namun Yosia tidak memalingkan wajahnya dari dia, tetapi menyamarkan dirinya untuk berperang melawannya. Ia tidak mendengarkan perkataan Neko, yang merupakan pesan Elohim, dan pergi berperang di lembah Megido. 23. Maka para pemanah memanah Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, bawalah aku keluar, karena aku terluka parah. 24. Lalu hamba-hambanya membawa dia keluar dari kereta itu, membuat ia mengendarai kereta cadangannya, dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah dia, lalu dikuburkan di pekuburan leluhurnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Tragis nggak? Saudara tahu Yosia ini luar biasa. Dipakai Elohim Yahweh menemukan kitab Torah yang tersembunyi. Apa yang terjadi? Mati sia-sia. Kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Silakan Brother Endong untuk bisa dibaca buat kita semua. 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Oh, mohon maaf, mohon maaf. Ini bukan Yosia, sorry. Mohon maaf. Tapi Yosia itu yang dia menemukan kitab-kitab yang hilang. Ya. Dalam 2 Tawarikh 35. Ayat berapa Yosef? 2 Tawarikh 3. 2 Raja 22 ya? Kalau saya tidak salah. 2 Raja berapa? Pasal 22 itu kisahnya tuh. 2 Raja-Raja ya. 22. Pasal mulai ayat 8, Pak. Yang perikop kitab Torah yang hilang. Oh ya, kitab Torah yang hilang. Ya, itu Yosia. Dan Yosia ini yang juga menghancurkan mezbah yang dibangun oleh
em, siapa itu namanya? Pegawainya Salomo, siapa itu? Yerobeam. Yerobeam bin Nebat. Yerobeam. Ya, Yerobeam. Saya bisa lihat dia yang menghancurkan itu. Dan saat zaman Yerobeam, Nabi itu berkata, nanti ada orang namanya Yosia. Bayangin, saudara. Ratusan tahun sebelum dia lahir itu sudah dinubuatkan. Tapi apa yang terjadi? Saat berhadapan dengan Neko, tertulis jelas di sana. Neko bilang, minggir kamu. Aku tidak ditugasi Elohim ya untuk melawan engkau. Aneh ya. Elohim berbicara sama Neko. Neko itu Firaun, orang Mesir. Kamu jangan menghalangin aku. Apa yang dilakukan oleh Yosia? Dia merasa ya posisinya udah fix. Pasti Elohim Yahweh menyertai. Tapi salah dia. Saya bisa lihat dia tidak mendengarkan warning itu. Sampai akhirnya dia mati dibunuh. Padahal dia bukan pakai baju kerajaan. Dia pakai baju biasa, tentara biasa. Ini niru polanya siapa nih? Ahab. Ya, terima kasih. Niru polanya Ahab. Sudah bisa lihat? Ya, akhirnya mati di sana. Dan seluruh Israel, mohon maaf, seluruh Yerusalem, bukan Israel, seluruh Yerusalem meratapi. Ya, termasuk siapa yang meratapi? Termasuk siapa yang meratapi? Kerajaan Yehuda. Yang meratapi adalah Nabi Yeremia. Coba Brother Henok lanjutkan baca 2 Tawarikh 35 ayat yang ke-24 dan 25. 2 Tawarikh 35 ayat 24. Dan hamba-hambanya membawa dia keluar dari kereta itu dan membuat ia mengendarai kereta cadangannya dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah dia, lalu dikuburkan di pekuburan leluhurnya. Sesudah seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. 25. Yeremia meratap untuk Yosia, dan semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan bernyanyi dalam ratapan mereka atas Yosia. Dan mereka menjadikannya suatu kebiasaan di Israel sampai hari ini. Dan sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Iya, saya bisa lihat. Ini satu raja yang sebetulnya dia cinta Bapa Yahweh. Satu raja yang menggenapi nubuatan Bapa Yahweh. Satu raja yang punya hati untuk memulihkan Israel. Tapi tersandung. Sayang sekali. Ya, saya bisa lihat ada peringatan yang tidak diwaspadai. Kalau itu bukan perang saudara, jangan ikut perang. Jangan ikut perang. Kalau itu bukan perang saudara. Pak, tolong usir setan, Pak, di rumah saya. Padahal orang yang meminta tolong, agamanya terang bulan. Yang minta tolong, dikasih tahu percaya Bapak Yahweh dalam Yesua, menentang-menentang. Itu bukan perang saudara. Perang saudara ya, ngerti ya? Bukan perang untuk saudara, itu maksud saya. Ya, jangan jangan masuk di perang itu. Jangan bodoh. Ya, akhirnya apa? Akhirnya akan seperti menjadi bumerang.
Itu bukan bagian saudara. Biarkan saja. Ya, ya tapi ya nolaknya halus lah. Mohon maaf, gitu ya. Nggak bisa, gitu ya. Jangan kasar-kasar, gitu ya. Iya. Tapi saudara harus mengelak. Pak, tolong doakan di ujung jalan itu bolak-balik saya selalu diganggu sama setan. Itu urusannya, biarin aja. Ya kan? Itu memang daerahnya dia. Pokoknya saudara lewat ujung jalan itu kan saudara diganggu. Selesai cerita, bukan? Ya kan? Kalau sampai dia diganggu berarti ada yang salah. Kenapa kok diganggu? Ya, jadi jangan ikut masuk pertempuran seperti itu. Jangan jangan bodoh. Ya, sudah paham ya? Yosia tidak peka. Padahal lihat loh, sudah dinubuatkan, sudah cinta Bapak Yahweh, sudah kembali ke Torah yang ditemukan, kitab-kitab Torah yang ditemukan. Tapi sayang sekali, sayang sekali. Sebetulnya dia bisa achieve, dia bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Tapi stop sampai di sana. Mati dia. Oke. Yang terakhir peristiwa ini, David dan Nabal. Saudara baca ya nanti ya. Di 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 38. Saya masukkan ini sebagai warning juga. Ya, nanti saudara baca sendiri ya ayatnya ya. Karena panjang saudara ceritanya. 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 38. Daud dan Nabal. Ini ada dua sisi. Yang pertama untuk Nabal, yang kedua untuk Daud. Ya. Jadi ada dua sisi. Kalau untuk Nabal, warningnya ada di mana? Saudara tahu ceritanya Nabal ya? Daud itu bantu peternakannya Nabal. Daerahnya supaya tidak dirampok. Dibantu, dijaga, terjaga semuanya. Tapi Daud saat itu kehabisan bahan makanan. Itu poinnya di situ. Sehingga dia minta supaya dikasih bahan makanan untuk orang-orangnya Daud. Tapi apa yang terjadi? Nabal menolak mentah-mentah. Menolaknya itu bikin sakit hati orang, saudara. Ya, kalimatnya itu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Daud bilang, oke, kalau gitu aku binasakan dia. Ya, jadi ada dua sisi. Warning untuk Nabal, kesalahannya dia di warning karena apa? Gagalnya dia karena apa? Gagalnya Nabal. Gagalnya karena dia pelit. Itu aja, saudara. Gampang kan? Padahal dia punya kekayaan yang sudah dijaga oleh Daud. Daudnya, Boceng, iya. Gimana, Bro Adi? iya Bocengli Pak. Oh iya, Bocengli. Betul. Iya. Dia sudah dijaga dengan luar biasa. Tidak ada sampai perampok yang masuk. Zaman itu banyak perampok, saudara. Semuanya terjaga dengan baik dan itu berbulan-bulan. Minta tolong sedikit, jawabannya menjadi bumerang buat si Nabal. Itu tidak pekanya di sana. Karena karakternya dia. Untuk Daud, juga merupakan warning. Ya, merupakan warning. Daud bilang, oke, kita kumpulin kekuatan, kita hajar Nabal malam hari ini. Kita habisin. Tapi yang luar biasa, siapa yang menahan Daud? Abigail, istrinya Nabal. Istrinya Nabal, Abigail. Saya bisa lihat, ditahan di sana. Dan untungnya, Daud punya kepekaan. Saya bisa lihat, iya ya. Begitu. Dengar apa yang dikatakan oleh istrinya Nabal. Iya ya. Gitu. Akhirnya apa? Dia hentikan semua itu. Dia stop, dia hentikan. Siapa yang bertindak? Elohim Yahweh. Bagaimana dia bertindak?
Malam hari itu Nabal jantungnya membatu, mati dah. Saya bisa lihat, jadi ada warning dari dua sisi. Yang satu peka, yang satu tidak peka. Ya, ini kalau saya teruskan masih panjang lagi. Ya, saya harus akhiri untuk warning sampai di kisah ini dulu aja. Nanti kisah-kisah lainnya kita juga akan ketemu lagi. Nah, kita kembali di Keluaran. Ya, Keluaran 7 ayat yang ke-7. Dikatakan Moshe berumur 80 tahun. Ya, ini bukan satu kebetulan. Mengapa Elohim Yahweh menuliskan ini? Ya, ditulis di dalam Shemot 7 ayat 7. Saya bisa lihat penjelasannya ada di dalam Time Travel yang ke-45, Rahasia Stereogram Moshe, session yang kedua. Mengapa usia Moshe ditulis di sini? Ingat, Moshe itu gambaran Yesua. Karena di dalam zaman Mose yang usianya 80 tahun itu ada peristiwa Pesah. Dan Mose mati umur 120 tahun, ya. Di antaranya ada interval 40 tahun. 40 tahun ini adalah perjalanan bangsa Israel keluar dari Misraim menuju tanah Kanaan. Dan ini berbicara buat saudara dan saya. 4.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa, itu ada peristiwa Pesah. Ada peristiwa Pesah. Ya, 4.000 tahun itu terbentuk dari usia Mose 80 kali 40. Jadi, mohon maaf, 80 kali 50. 50 itu apa itu namanya? Shavuot, Yobel. Yobel, Shavuot, Yobel. Bukan 40 ya, mohon maaf. 50, polanya 50. 80 kali 50 sama dengan 4.000. Ya, jadi usia Moshe yang 80 itu merepresentasikan 4.000 tahun. Ya, kuncinya untuk buka dengan menggunakan perkalian 50 dikali 50. Disitulah terjadi Pesah. Dan kemudian setelah Pesah, untuk mencapai tanah Kanaan dibutuhkan untuk Mose 40 tahun. Kuncinya harus dikali 50, jadi 40 kali 50 adalah 2.000. 2.000 sejak kematian Moshe. Mohon maaf, sejak kematian Yesua. Ya, sejak kematian Yesua. Ya, sejak Pesah kematian Yesua itu ada 2.000. Dan setelah itu titik terakhir adalah kematian Moshe. Moshe mati umur 120 tahun. Dikali 50, 120 kali 50 adalah 6.000. Sudah bisa lihat? Jadi titiknya perjalanan, ya, perjalanan keluar dari Misraim, Mesir menuju tanah Kanaan itu adalah Pesah. Itu titiknya ada di Pesah. Ya, titiknya di Pesah. Dan Pesah adalah kematian Yesua. Jadi titiknya itu dihitung dari tahun kematian Yesua. Nah, kita sudah tahu tahun kematian Yesua kapan? 30 Masehi. 30 Masehi. Itu titiknya. Jadi perhitungan itu ada di titik kematian Yesua. Nah, kalau dari 30 Masehi ditambah 2000, 2030. Saudara sadar nggak? Dengan kisah usia Moshe, dengan perhitungan Yobel dikali kode Yobel, ya, itu sebetulnya warning bukan? Warning bukan? Buat saudara dan saya. Warning kan? Ini kan suatu warning. Hati-hati loh. Sekarang ini 2025, bro. Gitu loh. Iya kan? 2025 aja sudah minggu terakhir lagi bulan Januarinya. Minggu depan saudara sudah 1 Februari. Sudah bisa lihat? Kurang semua cuma 1 minggu sudah masuk 1 bulan. Rasanya cepat sekali.
Bayangin, saudara. Berarti untuk mencapai 2026 kurang 11 bulan. Saudara jangan pikir, pasti lama Pak 11 bulan. Oh, tunggu dulu. Peristiwa itu terjadi cepatnya luar biasa. Ntar ya, saudara nggak akan menyangka, tahu-tahu kita akan bahas soal Pesah. Ya, ketemu Pesah bulan berapa? Tahun ini bulan berapa ini? Bulan saya nggak Bulan tahu. April. April ya? Oke, oke. Saya belum lihat tanggalannya. Tahu-tahu kita akan lihat Pesah. Kalau nggak salah sebentar lagi Purim ya? Masih Maret, Pak. Maret ya Purim ya? Oke. Iya. Setelah ini Purim. Purim Pesah. Pesah Syafuot. Itu sudah tengah, saudara. Habis Syafuot, ya melek merem, Yom Teruah. Betul kan? Sudah. Tahun baru 5786. Cepat sekali, saudara. Ini warning bukan? Warning. Saudara merasa ini warning enggak? Kalau enggak merasa, wah gawat. Ya segitu aja. Ya, gawat. Ini warning, ini baru satu pattern ini. Ini baru patternnya Moshe, belum pattern-pattern yang lain. Tapi kalau saudara tidak punya sense, kalau ini warning, coba saudara minta Roh Yahweh Elohim berikan sense. Saya bisa lihat. Ini peringatan zaman akhir, saudara. Ini warning yang harus betul-betul diperhatikan dan tidak bisa disepelekan. Kedatangan Yeshua HaMashiach, Mesias yang pertama, kedatangan Mesias yang pertama, itu tergenapkan 100%. Bagaimana dengan yang kedua? Sisanya, yang hanya mungkin 20% saja dari nubuatan, akan tergenapi 100%. Ini warning. Saya bisa lihat. Jangan sampai lolos ini. Gawat nih lolos. Ya, kita ngitungnya bukan 2030 loh, saudara. Kita ngitungnya dikurangi 1335 hari. Ya. Dan persiapannya bukan tahun depan. Terlambat kalau saudara persiapan tahun depan. Persiapannya sekarang. Sekarang pun ini sudah mepet, saya bilang. Ya, jadi ini warning. Yeshua juga memberikan warning. Matius 27, mohon maaf, Matius 24 ayat 37 sampai 44. Ini ayat yang terakhir. Silakan Brother Enoch untuk bisa dibaca. Matius 24 ayat 37. Sebagaimana pada zaman Noah, demikian pula akan terjadi pada kedatangan Anak Manusia. 38. Sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, 39. Dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula akan terjadi pada kedatangan Anak Manusia. 40. Pada waktu itu akan ada dua orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu ditinggalkan. 41. Dua orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat dan yang satu ditinggalkan. 42. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. 43. Kamu tahu bahwa jika seorang tuan rumah sudah mengetahui pada jam berapa pencuri datang, ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44. Sebab itu bersiap sedialah kamu, karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Iya, terima kasih. Zaman akhir itu persis seperti zaman Noah. Bukan berarti saudara akan lihat ada bahtera gede begitu ya, di Ararat atau di mana di Israel, tidak. Tetapi yang dimaksud Yesua itu adalah karena mereka tidak berjaga-jaga.
Ya, tidak berjaga-jaga. Itu kata kuncinya ada di ayat yang ke-39. Dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula akan terjadi pada kedatangan anak manusia. Ini bukan second coming. Ini bukan 2030. Ya, kalau 2030 orang sudah lihat tanda-tandanya ada anti Hamasiyah. Ini bicara mengenai apa? Mengenai ayat 40. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. 41, dua wanita sedang menggiling blender, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Saya bisa lihat, dengan kata lain, yang satu ya ada dua orang perempuan dalam satu dapur, yang satu goreng kerupuk, yang satu goreng tahu, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Begitu ceritanya. Sedang masak. Ini bicara mengenai apa? Karena mereka tidak menyadari. Ya. Dan perhatikan, zaman akhir kedatangan Yesua itu perang dunia tidak. Ya, hanya di beberapa tempat saja yang perang. Tapi yang jelas dikatakan, ya, akan makan dan minum. Berarti ada yang buka restoran, kawin dan mengawinkan. Ada yang pesta kawin. Saya bisa lihat, kalau ada yang pesta kawin, berarti ada yang kerja, ada yang masak, betul? Ada yang party, ada yang memanage partinya. Saya bisa lihat ada pekerjaan biasa, perputaran seperti biasa, seperti saudara sehari-hari. Bukannya semua perang begitu, tidak. Nanti perangnya nanti. Ya, kematian-kematian yang seperempat penduduk bumi itu nanti. Yang sekarang itu apa yang terjadi? Normal. Tetapi poinnya Yesua katakan mereka tidak menyadari. Kenapa tidak menyadari? Karena mengabaikan warning. Saya bisa lihat. Mengabaikan warning, tidak sadar bahwa waktunya sudah betul-betul singkat. Ini yang harus diperhatikan. Ya, jadi saudara dan saya puji Bapak Yahweh dipersiapkan. Ya, dipersiapkan. Saya akan akhiri dengan ini. Saya sempat memikirkan ya. Saya menempatkan diri saya itu pada saat zamannya Yesua. Saya pernah berimajinasi. Ya, kalau saudara mau imajinasi boleh, saudara. Ini kayak virtual reality. Boleh, boleh, silakan. Kan imajinasi yang baik, nggak masalah. Tapi jangan imajinasi yang jahat. Imajinasi saya pikirkan, saya kembali ke zamannya Yesua. Ya, dan kemudian saya pikirkan berdasarkan perhitungan daripada Daniel. Ya, 70 kali 7 masa. Itu dia. Itu kan sudah ada kan, saudara? Coba saudara pikirkan. Wah, ini bisa dihitung ini. Ya, ini bisa dihitung ini. Mesias itu sebetulnya juga sudah datang. Tapi perhatikan, tidak banyak yang sadar. Yang sadar itu cuman sedikit sekali. Sedikit sekali. Rata-rata itu tidak sadar semua. Padahal Israel, ini skup Israel. Ya, yang sadar itu cuma sedikit. Salah satunya si Kepa. Karena Yesua tanya, menurut kamu siapa aku? Kepa berkata, kamulah Mesias, anak Elohim yang maha tinggi. Tak, selesai. Hanya sedikit. Sudah bisa lihat. Padahal kalau dilihat dari sisi timing, ini zamannya kedatangan Mesias itu sudah terjadi. Tinggal detik-detiknya saja. Ya mereka sempat bingung karena konsepnya kecampur bahwa Mesias itu adalah seseorang yang akan melepaskan Israel dari belenggu Roma. Itu saja, saudara.
Saya bisa lihat ya. Itu saja, konsepnya salahnya itu di situ, saudara. Mesias adalah seseorang yang akan membebaskan Israel kembali ke masa kejayaan Daud. Itu saja mereka tidak bisa lihat. Mereka mix. Tapi untuk sekarang, hari ini, clear. Sangat jelas sekali. Kita sudah melewati itu semua. Hanya tinggal sedikit. Hanya tinggal sedikit. Hanya tinggal 1/7 bagian saja. Sudah bisa lihat. Yang sudah kita bisa lihat adalah 6/7. 1/7 itu berapa persen ya? Siapa ini jago matematikanya? 1/7 berapa persen? 0,1777. 0,177. Berarti sekitar 17% yang belum tergenapi. Sisanya 82%, 100% tergenapi. Betul kan? Kita kan sudah sampai di sini. Kita tinggal 1/7-nya saja. 6/7, 100% sempurna. Sempurna. Bagaimana dengan yang 1/7? Untuk saya yakin sempurna. Terserah buat saudara. Karena ini warning. Bagi yang bisa lihat ini, saudara akan bisa berjaga-jaga. Ini nggak main-main. Dan sekarang movementnya, tahun-tahun ini, banyak orang luar sana sudah mengadakan perhitungan-perhitungan yang hampir sama semua. Letak-letaknya. Hampir sama semua. Bayangin, saudara dan saya dikasih lebih luar biasa loh. Pola-polanya itu, macam-macam luar biasa. Mereka hanya sedikit tapi bisa meraba. Saudara dan saya dikasih banyak. Anugerah yang besar, bukan? Ya, jadi perhatikan dengan warning. Saya menutup dengan ini sebagai warning terakhir. Mungkin siapa yang mendengar di luar sana. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai hari ini kita hampir menyelesaikan 6.000 tahun. Hampir. Karena tidak lama lagi akan ada harpazo. Titik terakhir yaitu sejak kejatuhan Adam dan Hawa adalah perang Armageddon. Dan tidak lama lagi akan ada harpazo. Siapa yang belum masuk dalam rencana keselamatan, segera masuk melalui pintu yang benar, yaitu Yesus HaMashiach. Barang siapa berseru pada nama Yahweh akan diselamatkan. Segera masuk dalam baptisan, dalam nama Yahweh, dalam nama Yesus HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim. Karena ini meterai yang Yeshua sahkan. Ya, yang Yeshua sahkan. Kemudian belajarlah pola Ibrani yang benar, dan penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim, sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo. Bapak yang berkati saudara sekalian. Shalom.